rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Shadaqallahul adzim. Ibu-ibu pengajian Masjid Nurul Qalbi yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi hari ini Allah jumpakan kita kembali di dalam sebuah majelis yang baik. Mudah-mudahan kedatangan kita, jalan kaki kita, menujunya kita ke masjid ini sebagai tanda supaya Allah memudahkan kita menuju jalannya surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebagaimana sabda Nabi, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Masuk surga itu berat dan susah, ya. Maka mudah-mudahan dengan kita ngaji minimal ada jalur-jalur, ada argumen-argumen yang membuat kita dapat mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada di dalam agama kita ada hidayah dan taufik. Ini yang harus kita minta sama Allah supaya kita tetap bisa ngaji. Hidayah itu petunjuk, mau ingin melaksanakan kebaikan, ingin melaksanakan amal, namanya hidayah. Ada namanya taufik, pertolongan Allah. Hidayah tanpa taufik tidak jadi amal saleh. Begitupun taufik tanpa hidayah. Pertolongan Allah ada, tapi hidayahnya nggak ada, maka nggak akan jadi amal saleh. Berapa banyak dari kita yang ibu-ibu pengen ngaji, tapi taufiknya nggak dapat. Keinginannya ada, tapi taufiknya nggak ada. Misalkan harus nganter cucunya, harus nganter suaminya berobat, ada acara, ya kan, kantor suami, ada segala macamnya, akhirnya nggak bisa ngaji. Padahal orangnya bisa jadi pengen ngaji. Tapi ada juga orang yang bisa jadi dengan masjid ini dekat, waktunya luang, tapi malas bawaannya. Hidayahnya yang nggak ada. Maka kita ini termasuk hamba-hamba Allah yang dapat keduanya. Dapat hidayah dan taufik secara bersamaan, jadilah amal soleh. Maka mudah-mudahan amal soleh pagi hari ini nih dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan jauh dari riya, ya kan? Karena ada perusak amal, riya, sombong, ngerasa so alim, ini juga merusak amal. Tapi kalau kita kemudian takut riya, akhirnya nggak amal-amal, ya. Jadi kita berlindung kepada Allah dari hal apapun yang merusak amal. Makanya ada doa yang bagus itu. Allahumma ij'alna niyatana niyatal mukhlisin. Ya Allah, jadikanlah niat kami ini niat yang penuh dengan keikhlasan. Niat karena pengen bawa ngaji ini kewajiban. Jangan mikir bahwa ngaji itu sunnah. Apa pengertian sunnah itu? Kalau dilaksanakan dapat pahala, enggak dilaksanakan dosa. Padahal ngaji itu wajib. Tholabul ilmi fardhah. Nah, fardhah itu dari kata fardu. Fardu itu maknanya wujub, wajib. Ya, maka kita ini ngaji ini kewajiban. Kalau kita nggak ngaji dosa. Karena kalau kita nggak ngaji, kita nggak tahu sholat yang benar bagaimana, akhlak yang baik bagaimana, itu artinya di pengajian. Maka mudah-mudahan saya paham ibu-ibu dengan usia yang istilahnya dengan kesibukannya masing-masing, insya Allah al-ujroh biqadril masaqah. Pahalanya itu sesuai dengan effortnya ibu-ibu datang ke sini. Ada yang meninggalkan pekerjaan, ada yang kemudian meninggalkan sesuatu yang sifatnya undangan yang sifatnya senang-senang, ya, ada yang ngajak liburan, enggak mau ngaji aja, itu pahalanya lebih besar. Kenapa? Karena pahala itu tergantung kepada effortnya, seberapa besar kita menuju pengajian itu, seberapa besar kita menuju amal itu. Maka mudah-mudahan kita amalnya banyak. Ibu-ibu dan rahmati Allah, kita ini sekarang masuk bulan Sya'ban. Ada doa yang sering dibaca sama ibu-ibu pengajian itu. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Sebelum saya masuk ke tema, kenapa doa itu minta berkah? Ya, kenapa doa itu minta berkah di bulan Rajab dan Sya'ban? Kadang-kadang kita ini nggak paham juga berkah itu apa. Berkah itu apa? Berkah itu menurut bahasa yang pertama adalah at-tasbit atau as-subut, tetapnya kebaikan. Atau an-nama, berkembangnya kebaikan. Itu namanya berkah. Tapi menurut istilah adalah subutul khair al-ilahiyu fi syai', tetapnya kebaikan Allah pada sesuatu. Ulama-ulama seperti Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu mengartikan berkah itu adalah tetapnya kebaikan pada sesuatu yang dimana kalau sedikit itu cukup, kalau banyak itu tidak lebih, tidak mubazir.
Kalau kata Imam Al-Ghazali, berkah itu maknanya adalah tetapnya suatu kebaikan yang kalau kita melakukan kebaikan itu hadir ketenangan dan kemanfaatan. Nah, itu berkah namanya. Jadi kita ini diminta oleh Allah supaya kita minta berkah di bulan Rajab dan Sya'ban. Ada pertanyaan lagi, Ustadz dalam Islam tuh berkah itu ada nggak? Qurannya ada nggak? Ada, Pak. Kemarin ada orang yang komentarin, ada seorang santri suntangan sama gurunya, sama kiainya. Terus kata orang tersebut, nggak ada itu minta-minta berkah sama orang. Nah itu ayat Al-Qurannya ada itu. Qala inni Abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Itu tentang Isa. Isa mengatakan wa ja'alani mubarakan aynama kuntu. Nabi Isa itu mengatakan bahwa dirinya itu membawa berkah di mana saja dia berada. Berarti manusia dapat berkah. Nah, jadi dalam Islam itu berkah itu ada dalam Al-Quran. Sekarang ada lagi. Waktu yang berkah. Ada nggak dalam Islam? Ada. Nabi pernah bersabda mengatakan, Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah berkahilah umatku di pagi hari. Berarti waktu ada yang berkah. Karena ada waktu yang nggak berkah. Ada waktu yang nggak berkah. Perasaan kita tuh di sini seminggu ya, tapi kok berasa sehari. Padahal kita kerjaan belum ngapa-ngapain ini. Nah, ini namanya nggak berkah. Nggak padat karya namanya. Ada lagi, tempat ada yang berkah nggak? Ada dalam surat Al-Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Yang diberkahi sekelilingnya Al-Aqsa. Berarti ada tempat yang berkah. Nah, kemudian ada rezeki yang berkah nggak? Ada. Harta berkah itu ada. Dalam Al-Quran apa? Walau amana ahlul qura wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Itu kan orang zaman dulu tuh mengartikan rezeki itu turun dari langit. Kenapa? Karena Arab itu kan gersang. Kurma tumbuh tuh kalau ada air turun hujan. Makanya barakatim minas sama'i wal ardh. Ternyata rezeki itu ada yang berkah. Kalau rezeki nggak ada yang berkah, tahu tahnik nggak? Yang kalau bayi masih kecil, terus datang ke ustadz atau ke kiai supaya ditahnik pakai kurma. Berarti kan kurma itu mengandung berkah. Jadi kalau ada yang nanya, Ustadz emang dalam Islam berkah ada? Ada. Jadi kalau ada orang suntangan itu bukan berarti dia mengkultuskan atau mengimani dia. Tidak. Ya, tapi ngambil berkah. Karena ada nggak dalilnya tadi di dalam Al-Quran? Ketika Isa mengatakan wa ja'alani mubarakan ainama kuntu. Isa menyebut mengklaim dirinya adalah orang yang diberkah. Berarti di dalam manusia itu ada berkahnya. Maka orang-orang yang soleh, orang-orang yang terjaga dari maksiat, orang-orang yang senantiasa konsisten ibadah, itu dia membawa berkah. Nah, karena ada beberapa hal yang nggak berkah. Ada sesuatu yang menghambat keberkahan. Di antaranya adalah maksiat, harta haram, ya kan? Zolim, itu orang dicabut keberkahannya. Ya. Ada orang duitnya banyak tapi pusingnya lebih banyak daripada hartanya. Hartanya banyak, tapi pusingnya lebih banyak. Harusnya kan banyak harta menenangkan, karena kalau nggak punya duit itu kan stres kan, harusnya gitu. Nah, maka mintalah kepada Allah tuh rezeki yang berkah, supaya ketika kita banyak rezeki itu menenangkan, menenteramkan. Gitu. Nah, makanya berkah itu adalah kalau sedikit dia cukup, ya. Kalau lebih dia tidak mubazir. Kalau sempit rasanya lapang, itu berkah. Maka mudah-mudahan di bulan Sya'ban dan Rajab ini kita kemarin dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Waktunya singkat, apalagi dalam hadis Nabi, bulan Sya'ban itu bulan yang sering terlupakan. Karena kepepet sama 2 bulan yang agung dan mulia. Bulan Rajabnya min abdulis suhur indallah, termasuk bulan yang agung, ya. Ada 4 bulan dalam Al-Quran itu isna asyara syahrun fi kitabillah minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan. Zulqa'dah, Zulhizzah, Muharram. Rajab terpisah. Rajab ini abdulus syuhur, bulan mulia. Sya'ban kepepet, masuk lagi bulan Ramadan, bulan yang agung. Jadinya bulan yang sering terlupakan. Makanya Nabi
itu sering memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Jadi sebenarnya Nabi itu berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan itu bukan hanya sebatas minta doa. Tapi yang kalau kita lihat dari sudut pandang lain, ternyata Nabi mikirin bulan Ramadan itu dari bulan Rajab. Ya. Nabi itu mikirin bulan Ramadan dari bulan Rajab. Makanya Nabi udah doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Artinya Nabi berdoa begitu karena Nabi sudah mempersiapkan Ramadan dari 2 bulan sebelumnya. Dan memang harusnya begitu. Jadi kalau orang-orang dulu di Arab itu, Rajab itu makanya di Rajab itu nggak boleh perang, Pak. Karena Rajab itu untuk nyari orang berdagang segala macam, nyari bekal buat persiapan Ramadan. Persiapan mal, harta, bekal. Kalau Sya'ban, persiapan fisik. Makanya Nabi diriwayatkan oleh Aisyah, aku tidak pernah melihat Rasulullah lebih banyak berpuasa selain di bulan Sya'ban. Kecuali bulan Ramadan 1 bulan penuh. Hampir sebulan penuh kata Aisyah, Rasulullah berpuasa di bulan Sya'ban. Artinya apa? Supaya nggak kaget. Di kita ini kan banyak di hari pertama puasa itu ya, tarawehnya kelupaan karena nggak tahu besok tanggal 1 ya. Tahunya pas ada pengumuman sahur aja di masjid. Yang kedua, kita ini kadang-kadang di hari pertama banyak yang lupa karena nggak terbiasa puasa. Bener nggak? Hari pertama suka kelupaan kan? Ya kan? Mending kalau udah 1 piring makan ya kan? Baru 1 sendok, pergi puasa. Karena itu kita tidak mempersiapkan mental. Nabi mempersiapkan mental di bulan Sya'ban, puasa hampir sebulan penuh. Beberapa sahabat bertanya, kenapa Rasulullah tidak puasa 1 bulan penuh di bulan Sya'ban? Karena takutnya dianggap wajib. Makanya Rasulullah itu tetap di bulan Sya'ban tidak sebulan penuh. Karena yang wajib sebulan penuh hanya di bulan Ramadan. Yang berikutnya, kenapa kita harus mikirin dari Rajab, Sya'ban, Rajab nyari harta bekal, Sya'ban latihan fisik, supaya di Ramadan ini kita maksimal. Berapa banyak kita melihat 10 malam pertama ramai itu masjid, taraweh, makanya penuh biasanya ya. Itu di tempat saya tuh sampai ke halaman-halaman loh taraweh, di sini sama juga nggak? Oh iya, penuh. Nanti setiap makin ke sini makin kemajuan. Makin maju barisannya. Ya. Apalagi sebelum malam terakhir, hanya yang bertahan. Nah, karena 10 malam pertama itu penuh di masjid-masjid, 10 malam kedua banyak di mal-mal ya kan, belanja buat THR segala macam, beli baju baru. 10 malam terakhir banyak di jalan tol, di jalan macet. Akhirnya nggak fokus ibadah kita tuh. Benar nggak? Kita ini kan alumni Ramadan sebelumnya ya, dan gini-gini aja. Saya alhamdulillah 3 tahun terakhir itu Ramadan selalu di Mekah. Nggak tahu nih bulan Ramadan sekarang di Mekah apa enggak. Jadi saya udah 3 tahun nggak pernah lebaran di Indonesia. Idul Adha juga baru kemarin, karena kemarin saya nggak hajian. Sebelumnya Idul Adha tuh, sholat Idul Adha tuh di Haram. Kemarin enggak. Nah, Ramadannya udah 3 tahun tuh saya di Masjid Haram. Itu memang kalau pengen Ramadan murni ya, pengen ngerasain nuansa Ramadan itu di Haram memang. Ya, itu semua orang kayaknya pikirannya hanya ibadah aja. Itu mal-mal sepi. Karena semua orang sholat. Mau ke siang males kan ke mall kan, mau jajan apa ya. Nah, terus kalau malam ya itu sibuk tarawih sama qiyamul lail. Nanti tuh jam 6 tuh sepi semua tuh, kita masuk jalan ke Ajiat, masuk ke Mispalah tuh sepi semua, orang tidur semua. Habis qiyamul lail. Nah, nanti jam 10 orang baru keluar lagi menuju masjid untuk sholat zuhur. Karena kalau kita masuknya jam 12, jam 2 udah nggak kebagian, masjidnya udah tutup semua tuh. Nah, itu mudah-mudahan nanti kapan-kapan kita bisa Ramadan di Haram ya, untuk merasakan bagaimana nuansa Ramadan yang sesungguhnya. Semalaman kita nggak tidur tuh, karena kita tuh sholat taraweh itu kan sampai jam 11, sampai setengah 12-an lah. Jeda 1 jam. Nanti lanjut qiyamul lail. Selesai jam 3. Udah pasti nggak tidur dong, takut kebablasan nggak sahur kan. Balik dulu kita ke hotel sahur, balik lagi sholat subuh kan. Kadang-kadang saya juga nggak kebagian di masjid terus, karena udah ditutup. Kalau kita kan dapat hotelnya tuh di daerah Aziat kalau Ramadan, karena mahal hotelnya. Itu akhirnya banyak sholat di pelataran aja, di depan Masjid Haram. Jadi kalau pengen ngerasain Ramadan sesungguhnya tuh di Haram kalau menurut saya ya. Dan indah sekali orang tuh menjelang buka, orang lomba-lomba buka-buka gitu ya, bawa bukaan puasa. Mudah-mudahan nanti bisa umroh di Ramadan.
Selain daripada pahalanya setara dengan haji. Memang mahal karena pahalanya juga mahal. Makanya ada yang bilang, Ustadz, surga tuh mahal. Mahal. Benar, surga tuh mahal. Haji aja mahal ya. Haji furoda mahal, haji khusus mahal. Haji reguler murah tapi ya begitu capek. Mahal. Nah, umroh Ramadan tuh mahal karena setara dengan haji. Mudah-mudahan kita semua diberkahi di bulan Rajab dan Sa'ban dan disampaikan nanti umur kita ke bulan suci Ramadan. Gitu ya. Makanya bagus Bu, salah satu bikin panjang umur itu kalau kita punya rencana dan wacana. Jadi pengurus udah bilang, nanti Ramadan kita akan bikin kelompok tadarusan, hataman, segala macam. Ikut. Itu yang bikin panjang umur. Karena didoain terus sama orang. Ya. Si ibu itu mana yang jadi panitia? Si ibu itu mana yang biasanya di situ? Akhirnya semoga dia panjang umur, besok kita ketemu lagi, besok kita ketemu lagi. Kalau pengen panjang umur banyak agenda dan kegiatan. Maka biasanya orang pensiunan kalau nggak punya kegiatan tuh cepat meninggal. Di rumah aja, nggak mau gaul gitu. Makanya harus gaul lewat pengajian-pengajian biar panjang umur. Ngaji ini cuma tinggal duduk doang ya. Apa susahnya? Beratan jadi pembicara kan harus ngobrol apa ini ya. Takut ngomong salah. Kira-kira obrolannya bermanfaat atau tidak. Hisapnya banyak yang ngobrol nih. Saya kalau ada pengajian di dekat rumah, kan ada acara apa tahlilan atau apa gitu, saya datang nih. Saya tahunya dari grup nih, ada yang meninggal atau ada acara kegiatan, saya datang loh. Saya tuh berharap kalau saya duduk di situ, saya nggak ngobrol. Kadang-kadang duduk di belakang gitu. Tapi yang namanya Ustadz ketahuan aja, akhirnya suruh ke depan, suruh ngomong juga. Padahal enakan jadi pendengar. Kita tahu salahnya kita di mana, blind spot kita di mana ya. Nah, maka banyak ngomong tuh kan potensi banyak salah. Apalagi sekarang apa-apa disimpan di YouTube ya. Omongan orang bisa jadi konteksnya zaman dulu berbeda, pas dilihat nanti masa depan, ini orang ngaco nih ngomongnya, padahal mah lagi gimana gitu. Ngeri gitu. Nah, jadi Masya Allah, mudah-mudahan Allah jaga lisan ini dari berkata yang baik-baik saja. Nah, tema kita pagi hari ini adalah baik saja tidak cukup. Nah, ya. Ini penting nih, ini penting. Jadi begini, asal mulanya kenapa tema ini, ada jamaah saya bilang, Ustadz, saya menyesal. Menyesal apa? Menyesal karena semua apapun pergaulan untuk keluarga saya, didikan untuk keluarga saya itu yang penting baik. Jadi dalam Islam itu kan nggak cukup baik. Jadi gini, kita kalau nyari mantu suka ngomongnya apa? Yang penting baik Ustadz, bener nggak? Bener nggak? Kita cari mantu yang baik, bener nggak? Bener nggak nih? Ibu kalau nyari mantu pengennya yang baik. Ternyata bukan hanya baik. Dia jujur, dia sering raktir orang, baik nggak? Baik. Dia tidak korupsi, baik nggak? Tapi tidak tidak sholat, gimana? Baik apa enggak? Oh, jadi tidak kan? Ya kan? Dia jujur, ramah, ya kan? Tidak bikin onar, tidak pakai narkoba, ya kan? Tapi enggak puasa Ramadannya. Baik atau tidak? Bisa jadi baik. Tapi tidak soleh. Nah, ini makanya. Jadi ini baik itu tidak cukup karena tidak berhenti di kata baik, tapi harus soleh. Ini yang penting nih. Oke, sekarang begini. Baik itu pengertiannya apa? Baik itu pengertiannya adalah benar, bermanfaat, ya kan, bernilai positif, benar kan? Ya kan? Orang nggak ngomong kasar, baik nggak? Baik, positif toh? Positif. Baik itu aturannya, ukurannya adalah norma. Norma yang hidup, budaya, norma, value di situ masyarakat itu namanya baik. Nah sekarang gini, perempuan nggak pakai kerudung, ya pakai rok mini, sales mobil lah biasanya ya. Baik apa tidak? Baik kan? Baik nggak? Baik. Sesuai norma nggak? Sesuai. Aturan kerjanya emang begitu. Tapi soleh atau tidak? Soleha atau tidak? Tidak, karena tidak menutup aurat dengan sempurna. Nah, kita ini kadang-kadang pakai kacamatanya itu cukup dengan kacamata baik. Padahal dalam agama kita, orang yang beragama Islam itu, patokannya harus
baik dan soleh. Makanya doa Nabi Ibrahim selama 60 tahun nunggu anaknya itu Robbi habli minas solihin. Minta anak yang soleh. Kenapa Nabi Ibrahim itu doanya tidak Robbi habli minal khairin? Kenapa Nabi tidak minta anaknya yang termasuk anak yang baik? Karena soleh itu lebih dari baik. Kalau baik belum tentu soleh, kalau soleh pasti belum tentu. Belum tentu. Belum tentu. Serius. Orang soleh itu belum tentu baik. Gini ya sekarang nih. Ibu-ibu lagi kongko-kongko sama temen-temennya yang katakanlah Dharma Wanita. Ternyata dari Dharma Wanita 200 orang yang ngumpul ini, 90%-nya nggak pakai kerudung, tukang ngerokok, suka kelabing. Ya kan? Misalkan. Terus tiba-tiba ada azan nih. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sorry ya, gue sholat dulu. Kata temennya, sok baik lu. Sok alim lu, bener nggak? Berarti menurut kita itu soleh nggak? Soleh, tapi dianggap oleh temannya belum tentu baik. Gitu. Karena baik itu norma manusia. Tapi kalau soleh ukurannya Allah. Ini makanya penting kita belajar tentang apa itu baik. Nah, ternyata baik dalam Al-Quran juga dikupas banyak ya. Saya lihat ada beberapa term atau kata dalam Al-Quran itu seperti Hasan, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah suka yang orang-orang yang berbuat baik. Ada namanya ya'muruna bil ma'ruf. Allah memerintahkan kita untuk berbuat baik, ma'ruf lagi kan. Ada lagi Allah memerintahkan kalimat albir wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kemudian Allah juga mengutip kalimat baik itu thayyib. Halalan thayyiba dalam Al-Qur'an ya, makan dan minumlah rezeki yang halal dan baik. Nah, artinya makna baik dalam Al-Quran itu banyak juga. Cuma ternyata setiap makna kebaikan dalam Al-Quran itu maknanya adalah demi kemaslahatan. Jadi hubungan sosial. Apapun itu ma'ruf, apapun itu hasan, apapun itu thayyib, apapun itu albir, itu maknanya kemaslahatan. Karena Islam memang menganjurkan kemaslahatan. Tapi kalau bicara soleh, itu kaitannya dengan iman. Nah, ini. Amal soleh itu kaitannya dengan iman. Ya baik katakanlah dengan kata amal maupun terpisah soleh itu pasti dengan iman. Karena ternyata tadi di Muqaddimah saya bacakan innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, amal yang baik, maka kanat jannatul firdausi nuzula, maka baginya adalah surga firdaus. Jadi ternyata amal soleh itu menjadi penyebab utama kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini pentingnya. Nah, kita itu juga kadang-kadang, Bu, penting buat kita. Kalau kita ingin melakukan sesuatu tuh filternya tuh baik dan soleh. Contoh misalkan, ada teman ngajak karaokean. Kira-kira itu baik dan soleh apa tidak? Baiknya oke lah supaya tidak diasingkan oleh teman-teman. Misalkan, ya kan kita tuh kayaknya kalau udah tua karaokean itu gimana liatnya gitu ya. Kalau yang muda-muda oke lah. Walaupun sekarang ada karaoke family ya. Family itu kan normal-normal aja. Di rumah juga karaokean nggak ada masalah. Cuma maksudnya ya, kalau ke tempat karaokean ibu-ibu usia 40 tahun, 50 tahun, ya, 60 tahun ikut karaokean tuh kayaknya kurang pantas aja. Iya nggak? Bener nggak? Saya takutnya pas lagi karaokean serangan jantung meninggalnya di tempat karaoke itu jelek banget bahasanya. Nah, artinya kalau umur segini nih Bu, kita mikirnya tadi, ketika kita mau pergi sesuatu itu baik dan soleh nggak kira-kira? Kalau sekiranya nggak baik dan soleh, tinggalkan. Ibu mau melakukan apa? Sekarang investasi, tiba-tiba udah tua begini nih, ada orang datang. Ibu bapak ini investasi emas, ini nanti dapat slot-slot, karena sekarang sama saya banyak banget yang datang begitu tuh, yang datang nawarin emas tapi nggak ada emasnya tuh, yang pakai surat berharga doang yang ada slot-slotnya itu. Itu saya suka mikirin, baik, soleh nggak? Maksudnya maslahat nggak? Kalau soleh itu dari kata maslahat juga sama, satu akar kata. Membawa kebaikan apa tidak? Kalau sekiranya bikin ribet bisnis yang kita juga nggak ngerti, kayaknya nggak baik. Gitu.
Akhirnya tambah pusing, tinggalkan. Makanya ini filternya baik dan soleh ini harus jadi filter buat kita-kita yang usianya udah di atas 40 tahun. Karena itu menentukan kita tuh ke depan bagaimana. Kalau nggak ada baiknya, tinggalkan. Kita ini kadang-kadang terjebak karena nggak enak. Nah ini nih, salah satu penyakit kita ini, ada penyakit namanya nggak enakan. Jangan melakukan sesuatu yang salah karena gara-gara nggak enak. Paham ya Bu? Jangan melakukan sesuatu yang salah gara-gara nggak enak. Saya biasanya nggak enak tuh ada telepon dari bank, nawarin kredit. Assalamualaikum, Bapak terpilih jadi nasabah untuk kami berikan pinjaman 0%, ya kan? Besoknya nelpon lagi, orang banknya juga ke kantor segala macam atau datang ke rumah. Akhirnya nggak enak ngambil. Nah itu nggak boleh tuh, nggak enakan itu. Jadi harus kira-kira baik apa enggak gitu doang udah. Jangan sampai kita udah tua ninggalin utang banyak gara-gara iseng nggak enak sama marketing. Nah ini banyak hal yang menurut saya hal-hal baik kita ini, hal-hal yang nggak baik kita laksanakan karena nggak enak. Kadang-kadang harus jadi orang biasa aja gitu. Begini nih, contoh gini, ada orang punya watak minjem uang, ya kan? Pertama-tama udah saya kasih pinjam nih. Dia bilang, Ustadz saya minjam uang, saya nggak punya uang segala macam. Oke, mau kira-kira kapan berani bayarnya, mampu bayarnya? Nah, sebulan deh Ustadz. Oke, sebulan ini saya pinjemin. Ternyata lewat sampai 2-3 bulan kan. Bayar nih, datang lagi dengan minjem nilai yang lebih besar. Nah, sedangkan uang kita terbatas nih. Nah, kalau kita nggak enakan, Mbak, kita kasih, akhirnya kita yang puyeng, ya kan? Coba. Kan kadang-kadang lebih stresan minjem uang apa nagih utang? Kalau saya stresan nagih utang. Nah, karena hampir semua orang yang minjem uang tuh gagal bayar semua. Karena ternyata dia pinjamannya udah banyak. Nah, jangan jadi orang nggak enakan. Jadi kalau saya begini, kalau ada orang datang, Ustaz saya minjem uang, berapa? 2 juta. Ah, saya punya uangnya 300 ribu nih, ngasih aja udah. Karena saya udah tahu, dia nggak bakal mampu bayar itu, dan orang kalau punya utang, masuk surga syahid aja nggak jadi itu. Katakanlah dia tertabrak mobil di jalan, kan syahid dunia itu kan. Nah, itu nggak jadi masuk surga langsungnya gara-gara punya hutang. Jangan sampai kita kemudian membuat orang menjadi menderita gara-gara hutang yang kita pinjamkan gara-gara nggak enak. Nah, ini penting. Karena banyak sekali kemudian gara-gara hutang piutang, pertemanan jadi rusak. Saudara jadi rusak. Nah, gara-gara kitanya nggak enakan. Kita lihat dulu. Nah, kalau enggak, sistemnya kalau menolong orang, saya biasanya musyarakah. Musyarakah itu gini, kerjasama. Kamu hobinya apa? Fokusnya apa? Kamu bisanya apa? Ya udah, kita create. Manajemen keuangan di saya, kamu yang operasional ya. Nanti kalau untung dinikmati bersama. Saya biasanya begitu, bantu orang. Ada pernah satu kawan saya datang minta tolong. Saat saya begini-begini, ntar kamu hobinya apa? Kamu kemampuannya apa? Nah, saya begitu di rumah saya. Jangan jadi orang nggak enakan, karena pasti dia udah minjem orang ke beberapa orang. Ada banyak loh Pak. 10 tahun orang itu nggak ada komunikasi sama saya, tiba-tiba datang sehari 2 kali kan. Nah, besoknya datang lagi, oh ujung-ujungnya mau minjem uang. Ah, berarti kita ini 10 tahun nggak ketemu, udah banyak orang yang tinggal tersisa Ahmad Ahidin satu yang belum dipinjemin. Itu feeling saya tuh. Bukan suuzon ya, tapi waspada. Nah. Akhirnya saya bilang gini deh, coba kamu punya kemampuan apa? Kita create bareng-bareng. Karena apa? Nantinya niat kita baik membantu dia, tapi tidak berbuah jadi kebaikan. Gara-gara apa? Gara-gara kita nggak teliti. Kadang-kadang menolong orang dengan cara yang salah itu menjerumuskan. Bener nggak? Maka oleh karena itu, kita jadi orang tuh jangan nggak enakan. Patokannya apa? Baik dan tidaknya, soleh dan tidaknya. Soleh itu dia kata kebaikan. Maka ada kalimat maslahat. Maslahat itu satu ukur kata dengan soleh. Nah, maka oleh karena itu penting buat kita untuk memahami kebaikan. Nah, di dalam Al-Quran itu ada lagi makna al-khair ya, kebaikan. Al-khair itu wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Dalam surat Al-Baqarah ayat 215 mengatakan bahwa sesungguhnya apapun yang kamu kerjakan dari kebaikan, fa innahu, sesungguhnya Allah itu bihi, terhadap amal perbuatan itu alim, maha mengetahui. Jadi jangan khawatir kalau kita baik sama orang. Nah, amal baik itu benar, dalam Islam itu ada.
Cuma jangan berhenti di baik, harus sampai soleh. Tapi amal soleh atau amal baik yang kita laksanakan di dunia ini, gak akan ada yang hilang catatannya. Kecuali dirusak oleh pengrusak amal. Dengan ria, dengan sombong, dengan menyebut-nyebutnya. Wala tabtulu shadaqatikum bil manni wal adha. Janganlah kalian membatalkan amal sedekahmu itu dengan menyebut-nyebutnya. Itu tuh Masjid Nurul Qalbi, kalau bukan saya yang nyumbang dulu kubahnya, nggak jadi di masjid. Itu tuh karpet yang hijau ini, saya ini yang pesen ini. Oh, karpetnya. Itu kalau nggak ada karpetnya, ibu-ibu kalau ngaji kedinginan gitu. Ya, itu jadi batal tuh. Nah, tapi kalau kita dijaga keikhlasannya, insya Allah amal kita itu fa'innahu bihi alim. Sesungguhnya Allah akan mengetahui dan tidak akan hilang di sisi Allah. Kemudian ada lagi hasanah dalam Al-Quran ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Yang baik. Nah, itu hasanah di situ maknanya dunia. Kalau yang pertama itu, Rabbana atina fid dunya hasanah itu dunia. Tapi hasanah yang kedua itu akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Makanya disunnahkan dari rukun Yamani sampai rukun Hajar Aswad, orang baca tadi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi sebenarnya kalau ketika tawaf tuh, Bu, kalau ketika tawaf itu kan dari rukun Hajar Aswad, bismillah Allahu akbar. Itu sunnahnya cuma baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sampai maqam Ibrahim. Setelah itu bacalah buku panduan doa yang dikasih sama travel-travel itu. Doa-doa masyhur yang bagus, ya kan? Enggak baca juga sah itu sebenarnya tawaf itu. Diem juga sah. Nah, cuma kan orang kalau enggak doa, akhirnya malah jadi ngelamun. Malah jadi ngobrol. Ah, sayang udah jauh-jauh datang ke sono enggak doa. Walaupun banyak yang ngeritik, ngapain doa kencang-kencang, ya kan? Ya karena nggak bisa dia. Kadang-kadang mohon maaf, jamaah kita ini ada yang nggak bisa baca Quran, nggak bisa bahasa Arab, ya kan? Baca, kemudian yang kedua ada yang kalau lihat buku terbatas matanya, ya kan? Karena bukunya kecil, makanya dibimbing sama ustadznya. Yang penting bacaannya bukan yang lain-lain. Selama itu zikir dan doa, silahkan saja kalau menurut saya. Tidak mengganggu. Bagusnya sih pakai headset tuh ya. Pakai transmitter, lebih tidak mengganggu. Cuma kan kadang-kadang nggak semua travel tuh punya. Karena transmitter itu satunya 1 juta tuh paling murah, yang bagus tuh. Nah, kalau jamaah pakai rusak kan jadi repot lagi belinya. Nah, doa di situ. Tapi kalaupun sudah di dalam putaran itu sampai rukun Yamani itu misalkan doa ini takut kelewat, udah disimpulkanlah, diglobalkanlah lewat satu doa, namanya doa sapu jagat itu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Oke, minta kebaikan, semua kebaikan dunia dan minta semua kebaikan akhirat. Itu kuncinya sebenarnya. Jadi rukun Yamani sampai rukun Hajar Aswad itu baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kemudian ada ma'ruf ya, kebaikan dalam Al-Qur'an itu ma'ruf. Ya, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dalam Al-Qur'an surat Al-Imran ya. Wa takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Harus ada di antara kalian sebagian umat atau golongan yang menyeru kepada kebaikan. Ya. Kita makanya ngajak ngaji itu kebaikan. Ngajak berbagi, nanti ada di sini nanti ada buka puasa bersama ibu-ibu. Tolong nyisipinlah kalau bikin kolak jangan cuma satu wadah saja. Bikin satu ember. Bisa dititipkan lewat Masjid Nurul Qalbi supaya setiap orang yang buka puasa di masjid ini itu bisa minum kolaknya misalkan. Nah, dan kita dapat pahala orang berpuasa tadi. Itu orang ngajak, itu namanya ya'muruna bil ma'ruf. Nah, lalu kenapa di Indonesia ini banyak juga kayak FPI ditakutin segala macam ya? Karena kata pendirinya FPI mengatakan kalau amar ma'ruf itu udah banyak di Indonesia. Sekolah-sekolah amar ma'ruf, majelis taklim amar ma'ruf. Ini kan nih majelis taklim ini amar ma'ruf kan? Sekolah amar ma'ruf bukan? Pesantren amar ma'ruf bukan? Tapi Al-Qur'an itu kan tidak berhenti di amar ma'ruf. Nahi mungkarnya mana? Makanya muncullah kayak FPI itu. Karena itu nahi mungkar. Itu perintah Allah, gitu kata dia. Itu dalilnya begitu. Jadi di Indonesia itu lebih banyak amar ma'rufnya. Nahi mungkarnya nggak ada. Makanya di kita ini, Pak, orang zina, suka sama suka kan nggak kena pidana. Benar nggak? Orang suka sama suka, zina nih, nggak ada yang ngelaporin kan nggak kena pidana tuh, KUHP-nya kan gitu kan? Nahi mungkarnya nggak ada. Nah, sekarang ada yang terbaru KUHP yang baru, nikah siri dilarang.
Nah, kemarin terus kemudian orang DPR-nya bilang, oh itu kalau nikahin istri yang punya suami, katanya dia. Jadi kalau si perempuan yang nggak punya suami, boleh, kata dia bilang. Begitu. Nahi mungkarnya nggak ada. Padahal dua-duanya harus ada. Amar ma'rufnya harus ada, nahi mungkarnya nggak ada. Orang kalau nggak ada nahi mungkarnya, ya susah. Ibadah hanya sebatas pilihan. Orang, sholat, silahkan sholat. Yang nggak mau sholat, ya nggak apa-apa udah. Nahi mungkarnya nggak ada. Bener nggak? Coba kalau di Saudi, kalau lagi umroh di Madinah ya, semua toko karena ada nahi mungkarnya, ini kalau toko ini masih buka orang di waktu sholat, maka akan dicabut izinnya. Nahi mungkar. Di kita kan waktu sholat toko buka segala macam juga. Tukang ciloknya aja yang di masjid nggak sholat aja nggak apa-apa di kita mah, bener nggak? Itu tukang cilok depan masjid jualan. Ada sholat berjamaah, tukang ciloknya nggak sholat, nggak apa-apa di Indonesia. Nahi mungkar nggak ada. Maka nahi mungkar itu yang sulit di Indonesia itu. Ya. Sekarang gini, kita kalau mengajarkan kebaikan kepada anak, nggak mengajarkan nahi mungkar. Dek sholat, ayo sholat itu baik lah, ayo gitu ya. Terus anak kita nggak sholat, kan nggak marah kita. Tapi cuma ngajak nyuruh sholat doang. Oh kalau anak saya nggak sholat, keluar kamu dari rumah saya. Saya bilang. Karena harus ada nahi mungkarnya. Kalau nggak ada nahi mungkarnya, akhirnya semua anak-anak kita akan menganggap kalau ngaji itu kebaikan, nggak ngaji nggak apa-apa. Kalau sholat itu kita dapat pahala, nggak sholat juga nggak apa-apa. Karena nggak ada nahi mungkarnya. Tapi kalau bilang nahi mungkarnya, dek, ibu nggak mau kalau ada yang nggak sholat, ibu nanti masuk neraka, ditarik sama kamu. Padahal ibu selama ini udah tadarusan, sholat qiyamul lail, sholat wajib ibu nggak tinggalkan, ngaji ibu. Tapi tiba-tiba ibu nggak jadi surganya gara-gara kamu tarik. Ibu nggak mau. Kalau kamu nggak mau sholat di sini, jangan tinggal di rumah ibu. Oh, nahi mungkar tuh muncul. Apapun kalau nggak ada nahi mungkarnya error. Maka kita harus ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Yang berarti nahi mungkar. Ya. Ibu-ibu nih kalau suaminya nggak ke masjid emang marah. Hah? Enggak kan? Dianggapnya kalau ke masjid dapat kebaikan lebih. Kalau nggak ke masjid yang penting sholat Ustaz di rumah. Kan salah itu. Harusnya bapak ke masjid, laki-laki itu sholatnya di masjid. La sholat li jadil masjid illa fil masjid. Tidak sempurna sholat seorang laki-laki kalau sholatnya tidak di masjid. Bagi dia yang dekat ke masjid. Kecuali beda lagi safar ya. Nah, nahi mungkarnya nggak ada. Coba kalau nahi mungkarnya ada, bapak ke masjid. Kalau bapak nggak ke masjid, nanti malam nggak dikasih jatah. Oh, bapak itu ke masjid langsung. Nahi mungkarnya bu, dikuatin. Laki-laki itu kalau nggak disiapin makanannya, bu, baju mau berangkat, baju nggak disiapin, puyeng laki-laki itu. Laki-laki itu sangat tergantung sama perempuan, benar nggak? Nih, laki-laki pagi-pagi nggak disiapin kopi, rasanya hampa udah. Besok pikiran kawin lagi laki-laki. Ya benar, laki-laki itu kan sebelum nikah pengen nikah, setelah nikah pengen nikah lagi. Makanya saya nggak suka sama laki-laki. Lah iya, laki-laki itu kalau tanpa perempuan itu kayak oleng tuh. Makanya ibu nahi mungkarnya kuatin. Nahi mungkarnya kuatin. Pak, beli mobil mulu, daftar haji belum? Mamah nggak mau itu naik mobil itu. Jual. Mamah pengen daftar haji. Gitu tuh, nahi mungkar tuh ada. Jangan cuma, daftar. Nanti kalau, jangan gini, amar ma'ruf kan gini. Pak, kalau ada uang lebih daftar haji ya. Itu nama amar ma'ruf baru. Nggak ada nahi mungkarnya. Mobil udah 2 kok belum daftar haji. Nahi mungkarnya nggak ada. Nahi mungkar tuh harus balance. Karena ayatnya itu selalu berbarengan. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kita ngedidik anak kalau nggak ada nahi mungkarnya susah. Contoh begini. Nah, makan pakai tangan kanan ya, amar ma'ruf dong. Terus tiba-tiba dia makan tangan kiri. Tapi kita diam aja, nggak ada nahi mungkarnya. Ya kan lanjut tangan kiri. Tapi kalau bilang, nggak makan deh. Kalau bukan tangan kanan nggak makan. Nahi mungkar. Ada punishment-nya. Gitu. Nah ini kita ini kadang-kadang lemah di nahi mungkarnya. Ya. Padahal anak-anak itu kan biasanya kalau menggunakan sistem reward and punishment itu lebih berhasil. Ade nanti puasanya 1 bulan ya. Kalau ade puasanya 1 bulan, nanti bunda beliin ini. Oh anak tuh rajin. Gak apa-apa, anak kecil memotivasinya dunia. Ya, namanya juga anak kecil. Nah, tapi kalau ade nggak puasa 1 bulan, ya mohon maaf, baju baru aja bunda nggak beliin. Nah, itu anak akan mikir.
Nah, cuma kita kadang-kadang nggak adil tuh. Cuma ya'muruna bil ma'ruf yanhauna 'anil munkarnya nggak ada. Nah, kemudian ada lagi halalan thayyiban. Ya, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah 168. Kebaikan dalam Al-Qur'an juga diartikan dengan thayyib ya. Thayyib itu yang baik-baik artinya. Ternyata dalam Al-Quran itu makanlah kalian makanan yang halal dan thayyib. Karena nggak semua yang halal itu baik. Saya mau tanya, tunjang di restoran Padang itu baik apa halal atau tidak? Halal. Tapi kira-kira kalau kita makan banyak baik atau tidak? Tidak. Makanya ada kalimat thayyib. Makan satu piring itu halal. Tapi kalau makannya 10 piring itu baik atau tidak? Nah, biasanya nambah ya kan. Jadi Islam itu menyuruh dalam konsumsi saja tidak hanya halal. Kemudian ada yang nanya sama saya via telepon, dia jalan-jalan ke Thailand sama ke Korea. Ya. Terus dia bilang, Ustadz, saya di sini sulit sekali menemukan makanan halal. Dia bilang, semuanya ada babinya. Semua restoran itu ada babinya, ada menu babinya. Nah, Ustadz, apakah saya bisa makan di situ? Ya kan? Tapi yang saya makan bukan babi. Makan gorengannya gitu ya, terus apanya gitu. Terus saya bilang, kalau bisa cari restoran yang nggak ada jual babinya. Saya bilang gitu ya. Loh kok gitu Ustadz? Kan ini juga saya nggak beli babinya. Bukan begitu saya bilang. Kita kalau mau benar murni, ya harus yang nggak ada babinya. Contohnya gini. Ini satu restoran ini jual, di sini ada rak babi ya, menu babi lah, gorengnya atau apa. Di sini misalkan jualnya tuh ayam goreng. Tapi itu kan ada kemungkinan ketelnya dari ketel yang sama, minyaknya dari minyak yang sama, benar nggak? Nah si orang Thailand, si orang Korea itu nggak paham. Taunya yang haram itu kalau makan babinya. Padahal orang Islam tuh harus juga mulai sadar terhadap prosesnya. Wadahnya sama atau tidak? Pancinya sama atau tidak? Minyaknya sama atau tidak? Kalau sama, bercampur itu. Nah, si orang tersebut yang via telepon sama saya itu, gitu ya Ustadz? Ya emang begitu, kita kan pakai logika, saya bilang. Nah, sekarang begini, kita masuk ke rumah yang ada anjingnya. Terus musim hujan. Musim hujan, kan kalau kering sama kering kan kita nggak najis sama anjing tuh ya. Tapi kalau basah, jadi najis mughalathah. Kita bertamu nih, hujan-hujanan. Masuk ke ruang tamu yang dekat pintu keluar. Atau di teras. Itu anjing, ke majikannya tuh, mepet-mepet gitu. Terus dia duduk di mana. Kan dia ada beceknya tuh, ada kena cipratan air, kakinya jadi basah. Nah itu gimana tuh? Itu gimana? Kan kita nggak bisa meneliti, tadi kita nginjak keramik yang sama diinjak sama anjing nggak? Nah, itu susah. Maka bagusnya, kalau ada rumah anjing, saya suka mintanya di luar, nggak masuk ke dalam. Karena kita nggak tahu. Bisa jadi si ibunya habis megang lidahnya anjing itu yang punya rumah ada anjingnya itu, terus nyuci piring, ya kan? Nah, sedangkan kalau nyuci piring ada gugum mughalathahnya harus dicampur tanah satu kali, akhirnya nempel ke kita. Ustadz, bagaimana kalau nggak tahu? Ya kalau itu mah udah istighfar dah. Cuma kalau kita tahu, fahkum bidwahir, hukumi apa yang nampak. Itu yang penting buat kita. Perkara kemudian udah terlanjur, Ustadz, saya 3 hari yang lalu main ke rumah ini ada anjingnya, hujan pula segala macam. Itu udah istighfar. Tapi kalau kita udah kelihatan, kira-kira ini kita akan terkena najis anjing, yang membuat kita kemudian nggak sah sholat, nggak sah wudhu, karena mughalathah itu, maka kita hindari. Itu yang paling penting. Jadi, insting keislamannya tuh muncul gitu loh. Ya? Ini kadang-kadang kita nih insting keislaman nggak muncul ya. Contohnya apa? Insting keislaman nggak muncul. Ada azan, kita nggak jawab azan orang. Itu insting keislaman nggak muncul. Harusnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar dijawab. Hayya 'alas shalah. La haula wala quwata illa. Itu insting keislaman namanya. Ada pengumuman, inna lillahi wa inna. Kita ini insting keislaman kadang diam aja. Nggak kenal ini yang meninggal. Juga gitu masjidnya bukan masjid lingkungan kita. Kalau lagi jalan gitu. Nggak jawab kita tuh inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Padahal bisa jadi kata Allah, Allah perdengarkan ucapan inna lillahi itu sebagai tadzkirah bahwa kita juga bisa jadi orang yang akan diumumkan di masjid itu. Cuma insting kita tuh nggak muncul gitu loh.
Contoh lagi misalkan ada orang yang kemudian terbuka auratnya, kemudian nggak segera menutup, tuh insting keislamannya nggak ada. Makanya penting tuh namanya sense of belonging, insting keislaman terus ada. Ya. Nah maka penting buat kita tuh untuk kalau kita lihat itu kira-kira ada muncul potensi salah dan dosa, instingnya harus keluar. Gitu. Dan ya memang di Jakarta ini juga kita bingung tuh. Di Jakarta ini banyak orang Muslim yang suka anjing. Iya. Nah, ada satu orang ya, saya nggak tahu di jamaah ini juga ada yang kali-kali punya anjing gitu ya. Ada namanya Pak Idris ya, saya sebutkan namanya karena ibu-ibu nggak kenal. Ya, kode etik jurnalistik lah. Tapi ini Ibroh ya, curhat sama saya tuh. Dia sampai nemuin saya lama sekali. Dia bingung, anaknya suka anjing. Sudah distimulus supaya suka kucing, tetap suka anjing. Nah, tapi Ustadz, anak saya tahu kok kalau kena najis anjing tuh dia sucinya ya 7 kali, salah satunya pakai tanah, dia tahu kok. Cuma saya bilang namanya satu rumah, satu kasur, kadang anjing itu ke kamar ya. Dia nggak tahu kalau lagi tidur tiba-tiba pipinya dijilat anjing kan dia nggak berasa. Benar nggak? Risikonya tinggi selain daripada menjauhkan malaikat rahmat masuk ke rumah. Akhirnya saya lihat sekarang saya lihat statusnya itu, Masya Allah, bukan hanya anaknya, bapaknya juga ikutan suka anjing. Nah ini kan salah kaprah nih. Anjing itu dalam Islam boleh, Bu. Kita punya melihara anjing itu boleh dalam Islam selama untuk penjagaan kebun dan hutan dari serangan binatang buas. Kita punya kebun nih di Lampung apa di mana di Kalimantan, jagain daripada hewan-hewan ini yang merusak tanaman, itu boleh kita punya anjing. Tapi kalau di rumah itu Islam tidak melarang. Malaikat rahmat nggak bisa masuk. Nah ini kadang-kadang kita terjebak sama anak-anak kita, punya teman non-muslim suka sama anjing, akhirnya ikutan. Udahlah, kalau kira-kira anak kita potensi anjing, mendingan langsung dari sekarang tuh dideketin sama kucing. Kalau kucing kan hewan kesukaan Nabi, dapat sunnahnya. Ya, saya punya saudara, itu kucingnya ada 60 ekor di rumahnya. Serius, itu per bulannya itu hampir 25 juta beli makanannya aja. Nah itu. Ya, itu udah kayak apartemen aja tuh. Untungnya tanahnya luas dia. Nah, cuma bagi kita yang punya penciuman sensitif, bau kotoran kucing semua menurut saya. Tapi kalau kata dia mah enggak, karena ini pasirnya udah pasir anti bau. Saya bilang pasirnya yang anti bau, kotoran kucingnya mah tetap bau. Kalau hobi enggak ya, tapi menurut saya ini Ustadz kita niatin setiap ngasih makan sedekah, ya itu udah betul. Cuma saya bilang kalau sampai 60 kucing mah keterlaluan, bener enggak? Jadi dia itu, saya bilang kenapa enggak dibagiin? Bukan begitu Ustadz, pernah kita ngasih kucing ke orang yang datang ke rumah, tapi orang itu akhirnya enggak ngurus kucing itu, kita akhirnya kerasa zolim Ustadz sama kucing. Banyaknya tuh yang pertama udah beranak pinak, yang kedua rescue. Jadi kalau ada kucing terlantar, kasihan enggak makan, kurus, dia bawa ke rumah. Akhirnya tuh dia, pernah umroh sama saya, saudara saya itu, tahu nggak? Di sela-sela di hotel tuh video call-nya cuma nanya kabar ucing ya. Gimana sih ini sini? Sampai 60 ekor tuh tahu nama-namanya. Gimana kan kucing menurut saya kita mukanya sama semua ya, tahu nama-nama. Terus saya bertanya, dari mana ibu tahu itu nama-nama kucingnya? Jadi saya tahunya itu kalau dia sakit Ustadz. Nah ini kucing-kucing ini rata-rata pernah sakit. Nah ketika dibawa ke dokter hewan, nah kalau dia sakitnya karena kegencet, nama si kancet. Kayak gitu dibikin namanya katanya. Jadi ingat tuh katanya kucing ini namanya ini. Subhanallah saya bilang. Penyayang hewan. Ya pahalanya besar. Cuma saya bilang nggak 60 ekor juga di rumah ya, saya bilang gitu. Nah oleh karena itu namanya halalan thayyiban ya. Kemudian yang kelima itu tadi maknanya albir, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jangan juga kita itu tolong menolong dalam keburukan. Yang dibolehkan itu hanya tolong menolong dalam kebaikan. Cuma kadang-kadang beginilah. Kita ini terjebak dengan kadang-kadang pengen nolong tapi ternyata berdampak negatif kalau nolong orang. Kita terlalu baik sama saudara nih susah, kita bantu terus, akhirnya kebaikan kita jadi salah juga. Akhirnya dia ketergantungan sama kita, nggak bisa mandiri. Nah sama Bu, kita juga sama anak, kita nganggapnya ngasih apapun baik, benar nggak?
Anak kita pengen mainan ini kita beliin, anak kita pengen ini kita beliin. Akhirnya anak kita tuh nggak berpikir bahwa segala sesuatu itu sulit didapatkan, tapi jadi mudah pemikirannya. Benar nggak? Itu kadang-kadang kebaikan yang kebablasan akan justru menjerumuskan orang yang kita kasih kebaikan itu. Termasuk anak-anak kita, kadang termasuk saudara-saudara kita. Yang paling banyak adalah kasus nih, kita mau nolong saudara, ditolongin terus, lama-lama ketergantungan. Akhirnya dia nggak produktif, nggak pernah mikir mau jualan apa, susah datang lagi. Akhirnya kita jadi pusing sendiri. Padahal mah itu kebaikan kita yang selama ini kemudian disalahartikan. Nah ini baik tuh, tapi tidak maslahat. Gitu. Nah, jadi kalau tadi kata-kata khair, hasan, ma'ruf, thayyib dan soleh itu memang beda maknanya. Kalau khair itu lebih kepada kebaikan yang umum maknanya, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar gitu ya. Kemudian hasan juga sama, innallaha yuhibbul muhsinin, itu maknanya lebih kepada umum, kebaikan yang umum. Tapi kalau soleh itu lebih kepada keimanan. Ini yang paling penting. Jadi kita nanti ngomongnya itu cari mantu yang gimana, Bu? Nyari yang soleh. Karena kalau soleh udah pasti baik. Paham ya? Nah, ini kebablasan kadang-kadang. Bu, kalau orang baik itu non-muslim juga baik. Saya punya tetangga di lingkungan saya itu non-muslim banyak banget. Baik semua. Saya lewat nanya, Pak Ustadz, ya gitu ya. Terus kalau ada apa-apa sangat ngebantu sekali. Tapi kan Islam itu tidak hanya sebatas itu. Bahkan dalam Islam itu Pak, kebaikan itu buah. Paham ya? Dalam Islam itu kebaikan itu buah, bukan bukan pokok. Kalau di agama lain tuh kebaikan itu pokok. Buahnya begini, akarnya keimanan, tiangnya atau pohonnya itu ilmu, ya kan? Daunnya akhlak, ya kan? Buahnya itu kebaikan. Jadi kalau orang Islam itu baik, pasti itu berawal dari keimanan yang bagus karena menjalankan perintah Allah, ilmunya ada untuk berbuat baiknya, akhlaknya udah ada, buahnya adalah kebaikan. Maka kalau orang lihat orang Islam itu baik atau tidak, gitu. Itu jadi dalam Islam itu kebaikan itu baik itu adalah buah. Tapi kalau kita menjadi pokok utama itu salah. Kita menilai mau nyari mantu, yang penting baik Ustaz. Nah, akarnya gimana? Pohonnya gimana? Daunnya gimana? Jangan-jangan itu buah tanpa pohon. Ada buah tanpa pohon? Hah? Palsu, ya kan? Cina kan bisa bikin apa aja, telur aja dipalsuin sama Cina mah tuh, nggak ada pohonnya. Jadi jangan melihat langsung ke buah, lihat dulu. Kalau ada anak mau ngelamar anak ibu atau deketin anak ibu semua, dilihat dulu. Akarnya imannya ada nggak? Ilmunya ada nggak, ilmu agamanya? Ya kan? Kemudian akhlaknya ada nggak? Nah, jangan dilihat langsung buahnya. Baik Ustadz dia, kalau datang apel ke anak saya itu bawa buah-buahan. Bawa makanan kue yang enak, itu mah baik doang. Namanya lagi ada maunya, ya nggak? Apapun dibawa. Nah, oleh karena itu, kita harus bisa memahami makna baik dan makna soleh. Macam-macam baik menurut akal. Ada macam baik itu menurut akal, jujur menurut akal kita, kalau orang jujur apa yang dikatakan dengan apa yang dilakukan itu sama, itu baik menurut kita. Ya. Ada lagi menurut adat dan budaya, sopan santun, pakaiannya sopan. Baik tuh. Pakai rok mini itu baik sebenarnya. Kalau menurut etika dia bekerja di tempatnya. Bahkan di kita ini sekarang ada pemahaman gini Pak. Kalau pakai baju renang di tempat renang tuh nggak masalah kan? Iya kan? Baik itu dia. Karena di tempatnya. Tapi kalau pakai baju renang jalan-jalan di sini, orang nggak baik itu. Iya kan? Bener nggak? Itu baik tuh, norma umum tuh. Tapi nggak soleh itu. Kalau di kolam renang umum. Tapi kalau di kita ini pemandangannya saya lihat ya, orang kalau pakai baju renang di kolam renang umum, pakai baju renang gitu, itu baik emang. Dia nggak nakal Ustaz, baik itu dia. Karena patokannya baik. Tapi kalau soleh nggak soleh dia, karena dia tidak menutup orang. Kecuali kolam renang pribadi di rumah nggak ada yang nonton, ya mau ngomong aja, yang nonton cuma suami ya itu ibadah, ya. Kemudian ada baik menurut manfaat, misalkan
dia ini berbagi kok Ustaz, dia lagi dekat sama anak saya. Oh, dia baik Ustaz. Saya lihat tuh kalau ngumpul sama teman-temannya dia yang naktir. Wah. Nah, terus dia juga kalau temannya lagi sedih, dia nasihatin Ustaz. Wah, baik anak itu Ustaz. Kemudian niatnya juga lurus. Dia kalau nolong orang tuh nggak pamrih lah Ustaz. Pokoknya nggak ria juga, nggak disebut-sebut juga dia bilang. Ada juga baik menurut umum ya, artinya bergaulnya baik, tidak bikin onar ya kan, dinilai oleh masyarakat juga bagus gitu. Nah, baik itu menurut nilai umum. Maka dalam Islam itu tidak cukup baik, kalau itu mah berarti kita bisa menemukan di siapa saja. Kayak gini, saya kemarin jelasin tentang macam-macam rezeki ya. Rezeki itu ada 3, ada rezeki namanya al-muqaddarah, rezeki yang ditentukan oleh Allah. Itu tidak mandang dia muslim, tidak mandang dia kafir, tidak mandang dia rajin ibadah, tidak pandang dia malas ibadah. Karena Allah udah tentukan rezekinya. Maka kita tidak heran ada orang kafir, orang non-muslim, rezekinya lebih banyak daripada kita yang rajin ibadah. Karena dia muqaddarahnya udah besar sama Allah. Wa ma min dabatin fil ardi illa Allahi rizqa. Tidak ada suatu binatang melata pun kecuali Allah kasih rezeki. Yang kedua ada namanya rezeki al-muqaddarah. Al-mukhtarah namanya. Rezeki yang itu berdasarkan ikhtiar. Orang rajin ibadah tapi malas bekerja, ya rezekinya sedikit. Benar nggak? Orang sujud, tahajud tiap malam, tapi ke kantor dia malas. Bukalapak dia malas. Maka rezekinya juga tidak akan banyak. Walaupun dia rajin ibadah, walaupun dia agamanya Islam. Walaupun dia Kristen, Katolik, atau agama non-muslim yang lainnya, tapi rajin, mungkin dia rezekinya bisa lebih banyak. Karena rezeki ada namanya rezeki al-muhtarah, rezeki yang bergantung kepada ikhtiar. Di ayat Al-Qur'annya apa? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau kaum itu tidak merubahnya sendiri. Nah, itu rezeki yang berdasarkan ikhtiar. Tapi ada rezeki dalam Islam itu rezeki namanya al-muqayyad namanya. Rezeki ini hanya diberikan kepada orang yang taat ibadah. Dalam Al-Qur'an, wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahraza wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dia mah kerjanya emang tidur mulu, tapi dia mah emang enggak pernah kerja, pengangguran, tapi ibadahnya rajin. Tiba-tiba saya dengar dia berangkat haji aja. Saya dengar dia umroh aja. Saya dengar dia beli mobil aja bagus. Nah, itu namanya al-muqayyad. Jadi Allah ngasih rezeki kepada hamba-hamba terpilih. Nah, syaratnya apa? Takwa, ibadah. Karena ada rezeki yang bisa didapat dengan ibadah. Ya, makanya saya dulu kagum sama kiai saya di kampung. SD nggak tamat, ya kan? Tapi mobil setiap ada keluaran baru ganti dia. Punya sekolah, haji tiap tahun punya KBIH. Umroh 2 bulan sekali dia berangkat. Rezekinya dari mana? Usaha enggak, yang ada ngurus santri kan. Nah, itu namanya rezeki al-muqayyad. Rezeki yang ditentukan karena tingkat ketakwaan seseorang. Nah, sama, baik itu juga itu universal. Dia mau muslim, non-muslim, rajin ibadah, tidak ibadah, nggak ada hubungannya. Orang pasti bisa baik, tergantung lingkungan yang mencetak dia. Itu. Tapi kalau soleh, itu ada kaitannya dengan agama. Nah, Ustadz bagaimana? Ada yang soleh nggak baik nggak? Ada, sholat marajin tapi suka bohong. Nah, itu namanya soleh tapi tidak baik. Benar nggak? Ada kan gitu ya? Ada rajin ngaji mah. Cuma kalau ngomongin orang paling terdepan. Nah, itu namanya soleh tapi tidak baik. Kalau yang baik nggak soleh banyak ya. Kalau yang baik nggak soleh banyak. Jujur, suka naktir orang, sopan tapi nggak sholat, tapi nggak puasa, tapi nggak nutup aurat. Itu namanya baik tapi tidak soleh. Yang soleh tidak baik juga banyak. Ya, haji mah haji tapi sombongnya luar biasa. Itu namanya soleh tapi tidak baik. Jadi harus lengkap, gitu ya. Nah, kemudian berikutnya, ini berapa menit lagi, Bu? 15 lagi. Oke, cepet banget ya. Nah, ternyata kalimat soleh itu selalu dikaitkan dengan akhirat biasanya. Contoh di dalam surat Al-Kahfi ayat 110 ya. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan. Ini selalu kaitannya dengan akhirat, dengan iman. Barang siapa yang pengen dia berharap bertemu dengan Tuhannya,
maka dia harus beramal soleh. Jadi orang yang soleh, melakukan kebaikan yang soleh. Nah, ada lagi misalkan pasangan wajib dengan iman. Tadi di surat Innal ladzina amanu wa amilus solihah. Orang beriman kalau pengen dapat surga harus soleh, beramal soleh. Nah, kemudian ada lagi di surat An-Nahl, ya, man amila solihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyanahu hayatan thayyibah. Orang kalau pengen dapat kehidupan yang baik nanti di surga, maka harus beramal soleh, berkelakuan soleh. Nah, itu selalu kalimat-kalimat yang tentang soleh itu berkaitan dengan akhirat, yang ujungnya itu ke surga. Ada lagi, annal abda yarisuha ibadiyas solihun, Al-Anbiya ayat 105. Itu menunjukkan kualitas diri seseorang di hadapan Allah. Hanya orang-orang soleh lah yang Allah akan kasih warisan dunia. Ya, itu berkaitan dengan tadi ayat yang rezeki muqayyad. Jadi kalau kita pengen rezeki yang bagus itu jadi orang soleh, Pak. Karena anal arda yarisuha ibadiyas solihun. Sesungguhnya bumi ini akan diwariskan oleh Allah kepada orang-orang yang soleh. Orang-orang yang soleh nggak dikasih dunia. Nah, itu sama dengan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ada lagi dikaitkan dengan akhlak. Kalau akhlak sama kelakuan itu apa bedanya sih? Kalau perilaku itu umum, kalau akhlak itu ada nuansa Islamnya. Nah, sekarang BUMN itu tuh moto ininya akhlak ya. Illa man taba wa amana wa amila sholihah. Nah, itu dalam Al-Qur'an ayat Maryam ayat 60 ya. Kecuali orang-orang yang bertobat dan beriman dan beramal saleh. Maka kita harus mencetak anak-anak kita itu bukan hanya baik tapi soleh. Makan, duduk itu baik. Tapi solehnya di mana? Kalau dia bisa membaca bismillah, Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqona, itu jadi udah soleh. Ngedidik anak tuh berat ya. Karena nyuruhnya tuh jadi anak yang soleh, bukan anak yang baik. Cuma kita kadang-kadang terjebak dengan orang yang berpemahaman bahwa ya udah yang penting baik sih Ustaz. Nah, ini saya tuh pengen ini. Karena ada jamaah saya, anaknya gara-gara alasan baik menikah dengan non-muslim, itu sedihnya sampai sekarang. Jadi, nah kamu punya pacar? Punya banyak, punya Chinese katanya. Baik ya anaknya. Coba kenalin. Ternyata agamanya non-muslim. Udah, karena alasan waktu orang tuanya ngajarin kamu yang penting tuh punya istri baik. Akhirnya nyari yang baik aja. Ini kadang-kadang penting ya Bu ya. Bu, kalau punya anak, punya cucu, ngobrol kalau lagi kumpul-kumpul. Nah, kamu nanti kalau punya istri, punya pasangan, cari yang seiman. Jangan cari yang tidak seiman. Kenapa? Karena kalau ibu punya anak, mantu, cucu, tiba-tiba nikah dengan non-muslim, abtar, terputus sudah. Nauzubillah. Maka jangan sampai kita punya anak, punya cucu, suka sama non-muslim. Dengan atas dasar baik, atas dasar cinta. Tidak, itu dalam Islam itu tidak itu standarnya. Jangan sampai. Susah, Bu. Ya. Berbeda kalau tiba-tiba dia suka sama non-muslim, non-muslimnya jadi mu'alaf, ya silahkan. Kemarin saya menghadiri itu pernikahan, nasihat pernikahan, dua-duanya mantunya bule, tapi jadi mu'alaf. Ya, jadi mu'alaf. Nah, kalau nikah beda agama tuh sampai sekarang kalau saya pemahamannya itu tetap tidak sah. Bagaimana sah? Sedangkan akad nikah itu pakai syahadat. Loh dia nggak pakai syahadat, cuma dicatat doang di Paris, di negara di luar kan? Nggak sah. Hukumnya zina. Masa kita punya anak selama-lamanya dia punya istri non-muslim, zina. Itu orang tua kebawa-bawa, Bu. Karena kenapa dari kecil nggak pernah menanamkan kepada dirinya nikah itu harus seiman. Nah, ini penting. Ya, karena nanti orang tua kebanyakan kalah. Ya, kebanyakan kalah. Oke, maka kita tarik ulur. Baik itu normanya norma umum, norma manusia. Kalau soleh itu sesuai dengan syariat. Karena biasanya soleh itu udah pasti dia mengandung kebaikan. Tapi kebaikannya menurut Allah. Karena kadang-kala mohon maaf, ada yang kebaikan itu tidak menurut Allah baik, menurut kita baik. Contohnya apa? Faraid, ilmu waris. Ilmu waris tuh menurut Allah tuh baikan itu. Dalam Al-Quran jelas tuh pembagian-pembagian. Tapi kadang-kadang anak-anaknya ngerasa tidak adil kalau pakai waris. Masa si kakak yang usahanya dia ekonominya lebih bagus, bagiannya lebih besar, setengah, asobah, setengah itu. Saya perempuan, suami saya nggak bagus ekonominya, saya dapat sedikit.
Menurut dia nggak adil, benar nggak? Tapi menurut Allah itu yang teradil. Karena kata Allah, kenapa laki-laki tunggal itu bagian lebih besar? Karena laki-laki itu menjadi pengganti orang tuanya, manakala adiknya nanti ribut sama suaminya, cerai dan segala macam, itu perempuan akan balik kepada anak laki-laki pertamanya. Kenapa? Karena laki-lakinya itu masih megang dana waris paling besar. Itu sebenarnya. Laki-laki itu tanggung jawabnya besar. Seorang laki-laki akan dihisap oleh 4 perempuan. Ya, akan ditanya tentang ibunya, saudara perempuannya, anak perempuannya, dan istrinya. Itu tuh saya tuh akan dihisap oleh 4 perempuan. Bagaimana hubungan saya dengan ibu saya? Apakah saya jadi anak durhaka? Kan gitu. Bagaimana saya akan hubungan saya dengan istri saya? Apakah jadi saya suami durhaka? Bagaimana saya terhadap adik dan kakak saya? Apakah ketika adik saya nggak kerudung atau buka aurat saya nggak negur? Saya dihisap tuh. Yang terakhir saya akan dihisap bagaimana mendidik anak perempuan saya. Lebih berat di laki-laki itu. Makanya laki-laki itu kenapa dalam waris itu bagiannya lebih besar. Karena tanggung jawabnya besar. Kalau ada laki-laki di satu keluarga, kemudian nanti adiknya ribut rumah tangganya, itu yang jadi patokan saudara laki-laki. Nah, Islam sudah mengatur. Cuma kadang-kadang kita gara-gara laki-laki ini ekonominya lebih bagus, akhirnya merasa, ya silakan Bu, merasa tidak adil. Nah, mudah-mudahan kita semua bisa menjadi orang-orang yang baik dan orang-orang yang soleh. Jadi patokannya apa sekarang? Tidak hanya cukup baik, tetapi harus soleh. Dalam apapun. Bergaul juga begitu. Orang ini baik sih Ustadz, tapi nggak soleh. Karena kalau jalan sama dia, itu nggak bisa sholat saya sama dia. Tinggalkan teman begitu. Kalau nggak ditinggalkan, kita yang ngajak dia supaya jadi baik. Itu teorinya Bu. Jadi patokannya itu. Oke, saya kira ada pertanyaan Bapak Ibu? Ya, silakan. Silakan Ibu yang mau bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ketua Ibu. Ustaz hanya Siap. informasi dari tadi cuma jelas yang Ustaz bilang. Baik saja tidak cukup gitu ya. Ya. Soleh. Tapi tadi di ujung-ujung tuh Ustaz ada memberi contoh soleh tapi nggak baik. Berhaji segala macam tapi bohong. Nah setahu saya selama ini Ustaz. Barangkali saya salah. Kalau soleh ya berbeda gitu, udah nggak ada bohong-bohong gitu. Gimana Ustaz? Orang yang dicap ahli surga aja, apakah dia tidak melakukan dosa? Pasti dia melakukan dosa. Cuma amal kebaikannya lebih banyak saja. Jadi tidak ada namanya orang, kalau ada orang yang menyeluruh soleh betul ya, itu subhanallah. Contoh begini, waktu Aagim menikah itu kan heboh ya. Saya sampai ke sana ya. Nah Aagim itu soleh apa enggak? Soleh, dia nikahin yang resmi nikah loh. Bukan zina teorinya, benar enggak? Tapi orang umatnya, jamaahnya yang notabene ibu-ibu, benci semua itu. Benar nggak? Padahal perbuatan Agim itu soleh. Dia jawab waktu saya kan waktu ini datang ke Bogor, ada yang ngajak ke teman dari Ciputat itu. Dia jawab tuh, daripada zina kata dia, daripada jajan segala macam gitu. Saya nikah ini, tapi kok jamaah saya nggak suka ini. Jadi ngomongin Agim. Nggak, maksudnya ini perbuatan itu menurut syariat kan soleh kan, tapi menurut jamaahnya belum tentu baik. Ya, itu jadi menurut saya soleh itu juga tidak mesti paripurna, karena soleh itu menurut saya itu proses Bu. Hari ini kita soleh, belum tentu di akhir kita soleh, benar nggak? Anak kita nih yang kecil, dulu ibu punya anak kecil kan? Ustadz, anak saya itu waktu kecil ya Allah kalau ada dengar azan langsung lari sholat ya kan, kalau makan dia baca bismillah. Udah gede sekarang masih sama apa tidak? Soleh itu proses. Nah, jadi menurut saya itu kenapa saya tadi ngomong ada yang soleh tapi nggak baik, ya itu. Jadi karena soleh itu proses, bukan hasil ya. Karena yang menentukan hasil kita termasuk minal solihin atau tidak itu nanti di akhirat, gitu maksud saya Ibu. Gitu. Sama-sama Ibu. Bu Eri mau nanya Saya tidak ngomongin keburukan aja. Agim itu benar itu, maksudnya cuma kita nggak menganggapnya baik gitu dong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya mengenai untuk Afghanistan. Hmm. Kan ini memang suatu kewajiban Ya.
proses, maksudnya hidayah datang. Nah itu juga agak baik. Iya. Bisa menyatakan kalau dalam sholat, anak sholat dimarahin. Nah sekarang begini, dalam menutup aurat gimana Ustaz? Terima kasih. Karena ibu sekarang itu prosesnya sekarang udah gede. Mendidik anak tuh dari kecil. Ini saya sering lihat nih. Saya dulu waktu kuliah itu tinggal di masjid di Al-Himah di Ciputat itu. Kan ada TPQ tuh. Yang lucunya adalah ibunya ngantar anaknya pakai jilbab busana muslim kan, ada busana muslim anak-anak rapet. Ibunya yang ngantar pakai lekbong, keteknya bolong. Iya, akhirnya menurut saya itu tidak ada tidak ada sinkron antara orang tua dengan anak gitu loh. Paham gak sih? Itu gimana anaknya dia akan melekat? Dia akan pakai hijab, pakai kerudung busana muslim sampai tua. Sedangkan yang dia lihat ibunya ngantar ke TPQ saja, nggak pakai kerudung, pakai lekbong. Nah, apapun yang mendidik mendadak itu nggak berhasil. Karena mendidik itu tidak mendadak. Sekarang gini, anak kita udah SMA, udah kuliah, nggak pakai kerudung, terus kita suruh pakai kerudung, ya susah. Tapi kalau dari kecil tidak ada intoleran, misalkan tidak ada toleransi lah bahwa kamu nggak kalau nggak keluar rumah nggak pakai kerudung, ibu nggak usah keluar aja. Iya, susah kalau udah sekarang mah. Ibarat kita ngebentuk pohon bonsai, kalau udah dari patah. Tapi kalau dari kecil itu bisa. Nah, kalau yang sekarang kalau udah besar Bu, cara dakwahnya adalah pertama kalau ada pengajian diajak ngaji yuk. Ada kajian. Kalau ngaji belum mau, nonton YouTube, ustadznya ceramah tentang hukum hijab. Ya, ada beberapa jamaah saya itu nangis gara-gara saya bilang, setiap dosa yang kita lakukan karena tidak dididik dengan orang tua, jadi orang tua tidak mengajarkan begini, kemudian anak itu melakukan dosanya itu, maka orang tuanya yang sedang di alam kubur itu dapat siksanya otomatis. Namanya siksa barjah, saya bilang. Akhirnya orang itu mikir, Pak Ustadz, berarti kalau saya nggak pakai kerudung, saya jalan, orang dilihat orang, itu bapak saya dapat siksaan. Langsung saya bilang kontan itu. Sekarang 2 anak itu, perempuan itu pakai kerudung. Jadi, ini wallah jamaahnya. Masih hidup. Kemarin baru umroh lagi sama saya. Udah 2 kali. Jadi pas meninggal, saya datanglah ke 2 anak perempuan itu. Remaja, lulusan S1 semua. Sekarang yang satu udah nikah. Saya bilang, setiap kamu buka aurat, itu menjadi siksa otomatis di barjah. Masa kamu tidak mau berterima kasih sama bapakmu yang sudah membesarkanmu, memberikan kasih sayang, tapi malah membalas dengan siksaan? Itu sekarang alhamdulillah berhasil. Ya memang hidayah itu kan bukan kita yang ngasih ya, tapi maksudnya ngasih stimulus hidayah. Karena kalau jawabannya begini Bu, nanti aja kalau udah siap, nanti aja kalau dapat hidayah. Hidayah itu tidak datang dengan sendiri. Hidayah itu sudah ada. Cuma kita mau merespon atau tidak. Contoh, adzan itu hidayah apa bukan? Adzan itu petunjuk, azan itu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Waktunya sholat. Tapi nggak semua orang merespon kan? Benar nggak? Jadi hidayah itu bentuknya stimulus. Anak kita lihat majalah atau lihat Instagram, terus ada banyak anak-anak muda pakai kerudung, cantik kita pakai kerudung, itu hidayah, cuma dianya mau ngerespon atau tidak. Ibu adakan ngaji di grup, ngaji ya di Martilang, Ustadznya Ahmad Tahidin minggu ini misalkan ya. Ibu mau datang apa enggak itu tergantung ibu, tapi hidayahnya udah datang ke tangan ibu lewat handphone. Jadi jangan jadikan kemudian orang belum pakai menutup aurat itu bilangnya belum dapat hidayah. Hidayah itu udah ada di mana-mana, petunjuk itu. Kan hidayah itu petunjuk kan? Mau merespon atau tidak? Respon itu ada di kita tuh. Gitu. Jadi menurut saya hidayah itu stimulus. Nah sekarang, tapi kalau anaknya masih belum mau, apa itu dosa? Ya dosa karena ada kesalahan dari kecil. Kitanya nggak ngedidik dia. Kalau udah besar kan emang susah apapun. Makanya saya bilang, saya ngajarin anak saya, pernah ngobrol-ngobrol juga di sini. Anak saya itu, saya bilang, hizbah, sholat. Kalau kakak nggak sholat, mendingan kakak nggak jadi anak saya. Ayah gampang, bikin anak lagi. Iya, kamu nih nggak mau sholat, kamu keluar dari rumah. Ayah bikin anak lagi, saya bilang gitu kan. Nah, terus kalau saya dulu waktu kecil tuh, 1 kali ngomong begitu tuh, saya 1 kali sama hizbah, buka bajumu kak, keluar dari rumah ayah. Kan nggak mungkin dia keluar rumah tanpa baju kan. Sampai sekarang kalau kakak sholat dia.
Marahnya satu kali, tegasnya satu kali, enaknya. Tapi kalau kita waktu kecil nggak pernah tegas, Pak, tegasnya bertahun-tahun sampai sekarang. Galaknya. Nah, itu. Jadi pentingnya di situ. Nah, kalau udah terjadi bagaimana Ustaz? Ya tadi, lihat YouTube, ceramah, lihat, ada namanya, satu artis juga sama tuh. Namanya si Feby, siapa tuh ya? Nah, itu juga begitu tuh. Dia nangis ketika dia ingat ayahnya meninggal, terus dia buka aurat, ayah saya dapat siksa. Nah, itu liatin video-video begitu tuh. Di-share. Kalau misalkan nggak sengaja dikirim ke WhatsApp-nya, ya udah pas ibu nonton YouTube, pas, anak mau turun nih, nyalain YouTube-nya yang udah disetting materinya itu. Ya. Terus atau kalau gitu, Dek, ibu tadi ikut pengajian, Ustaznya tuh cerita begini, kalau adek buka aurat itu menjadi siksa buat ayah, buat bunda nanti. Apa adek tega ya? Adek udah ibu besarkan, udah kasih ini segala macam, tapi adek balasnya dengan siksaan ke ayah sama bunda. Nah, dia lama-lama mikir. Kecuali itu karena udah dewasa kan, harus dirubah mindsetnya, gitu. Ya namanya udah besar mah ya susah kan. Dia udah punya pemahaman sendiri. Yang susah tuh begini lagi nih, pemahaman. Ada perempuan-perempuan yang mikirnya tuh kalau pakai kerudung tuh jelek. Nggak pakai kerudung lebih cantik. Nah, ini kan ngerusak nih. Iya kan? Nah, ibu itu kalau yang udah begitu, Dek pakai kerudung nih kan pasti dia sesekali pakai kerudung kong. Minawan sholat Id, sholat Idul Adha kan pasti pakai kerudung kan. Dek, Ade tuh cantik loh pakai kerudung, digituin aja. Supaya terstimulus dia, oh iya pakai kerudung tuh cantik ya gitu. Karena ada rata-rata perempuan itu nggak pakai kerudung tuh karena dia ngerasa kalau pakai kerudung jelek. Kayak emak-emak ada bilang begitu. Padahal mah nggak juga kan. Cuma persepsi dia itu. Gitu. Gitu. Selain juga harus tetap berdoa, didoain terus biar hatinya lembut, nerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Karena udah jadi. Terus ditanya, Ustadz nanti ini saya tetap dihisap? Ya dihisap lah, karena kan didikan ibu itu dulu membiarkan, ada kelonggaran di situ gitu. Gitu ya Bu? Kalau nggak berkenan saya mohon maaf. Ya, ada lagi? Waalaikumsalam. Kaitannya dengan yang tadi tidak pakai kerudung aja itu sebagai dosa orang tuanya, lebih-lebih lagi kalau yang sampai murtad. Ya jelas lah. Fa abawu yuhawidanihi au yunasironihi. Itu. Bapaknya lah yang membuat anak itu menjadi Yahudi, yang Nasrani, menjadi murtad, menjadi bapaknya sama ibunya. Fa abawai. Kedua orang tuanya disalahkan di sisi Allah. Makanya itu penting kita menjaga keimanan anak-anak kita. Makanya Al-Quran itu nyuruhnya kan ku angkusakum wa ahlikum naro. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian. Bukan kita oleh Allah tidak disuruh masuk surga sendiri, Bu. Ibu ini kan udah rajin, udah ngaji, udah segala macam. Ya kan? Ah, tidak disuruh ibu doang masuk surga tuh. Keluarga. Keluarga tuh anak, mantu, cucu. Itu kita punya kewajiban itu. Ya itu tadinya kayak ngajarin orang pakai kerudung lagi, anak pakai kerudung, distimulus lewat ceramah-ceramah, lewat tausiah. Kan kita hidayah nggak tahu kapan nyampernya ke dia kan, tapi kita harus ngasih stimulus hidayahnya itu. Selain daripada dijaga ya Allahumma sabit ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dini, kemudian ya Allah jagalah iman saya dan keluarga saya gitu. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a, minta sama Allah supaya dijaga keimanan dan akhlak anak keluarga kita. Nah, kalau murtad itu kan karena kita tidak mengajarkan agama kepada anak kita. Kecuali dia memang waktu kita didik ya sampai jadi ustadz gitu ya, atau menjadi paham agama gitu ya. Tiba-tiba usia dia 40 tahun, dia tiba-tiba murtad, itu udah urusan dia. Nah itu lagi gini, kembali ke faktornya apa. Kalau memang faktornya dia tidak paham agama dari kecil, itu dosa kita. Tapi kalau dari kecil kita udah tanamkan, udah disekolahkan ke TPQ, udah dipesantrenin, udah agama kita udah puasin, dia tetap murtad, itu kita nggak dihisab. Kan Allah tuh hanya melihat ikhtiar manusia kan, prosesnya kan. Hasilkan hidayah dari Allah kan.
Cuma maksudnya kalau kita tidak ada ikhtiar untuk menjaga anak keturunan kita supaya tetap di iman kita ini yang sama ini dengan Islam, maka kita akan disalahkan. Contoh gini, anak kita nggak sholat, ya karena dulu kita nggak pernah galak tentang masalah sholat. Nah itu kita dihisab tentang itu. Tapi kalau kita dari kecil saya udah galak Ustaz, mengenai sholat segala macam. Tapi anak saya benar, nah itu nanti Allah yang maha tahu tuh di mana berat porsinya. Ikhtiar kita atau memang anaknya memang oleh Allah dikehendaki sesat kan bisa jadi kayak begitu. Tapi secara logika kita bisa mikir, seimbang nggak dengan effort kita mendidik anak itu? Dengan ikhtiar kita mendidik anak itu. Insya Allah Allah mah adil karena Allah tuh tahu. Ya. Kirimin video-video itu dia belum tentu Buka. belum tentu buka juga. Ya artinya itu salah satu cara ya, banyak cara, mungkin 1000 cara dan kita nggak tahu juga mana yang menyentuh hati dia. Tapi upaya harus tetap dilakukan gitu maksudnya. Doakan terus, upaya terus gitu loh. Ikhtiar. Ya, karena dia kalau sudah balik itu kan udah menentukan diri sendiri kan. Nah, cuma nanti kita akan juga dihisab tentang ikhtiar kita seberapa mana sih menjaga mendidik anak-anak kita kan dalam menjaga iman Islamnya. Kalau kita nggak menjaga sama sekali, misalkan milih sekolah aturannya cuma baik, sekolah ini baik kok, nanti rata-rata lulusannya masuk ke ITB atau ke ini, ya itu kan baik ya kan. Tapi maslahat nggak buat dia untuk agamanya gitu. Nanti itu diukur sama Allah, yang maha tahu itu Allah, dan Allah tidak mungkin tidak adil kepada hambanya. Gitu. Kalau seperti ini, kita kan biasanya tuh dari kecil emang ibu kita pasti sholat. Jadi lebih ke kewajiban gitu loh. Jadi memang setiap azan, tapi kita merasakan tuh kayak kalau udah sholat enggak gitu karena kewajiban udah selesai gitu. Nah, kalau hal-hal yang seperti itu gimana? Nah, saya tuh diajarin sholat duha sama ibu saya tuh dulu bahasanya tuh bukan disuruh sholat duha. Sholat duha kamu? Enggak gitu, ibu saya tuh. Dia bilang begini, kan waktu pertama, sholat duha long hit. Sholat duha tuh minta rezeki kan, saya udah minta rezeki tadi selesai sholat fardu, bilang gitu kan. Enggak, ibu saya bahasanya begini, kamu mikir nggak itu alis kamu itu tumbuh gitu? Bayangkan kalau alis kamu tuh nggak tumbuh, mungkin keringat akan masuk ke mata, kemudian mata kamu akan iritasi terus karena nggak dikasih alis sama Allah kan. Tapi kamu pernah minta nggak alis itu sama Allah? Kan enggak lah, kamu lahir langsung dapat alis kan, gratis. Terus ibu saya bilang lagi, itu air mata kan kamu nggak pernah isi ulang kan, otomatis aja air mata. Kalau air mata itu hilang, kita nih ngelirik seret ini, susah kan, ngelirik-lirik gitu. Tapi kamu nggak pernah minta kan sama Allah supaya tetap dijaga air matanya tetap ada itu di mata itu, tetap ada cairannya. Terus telinga kamu kan lembek kan? Lembek. Bayangkan kalau Allah ngasihnya itu telinga keras seperti besi, berapa bantal yang kamu habiskan. Terus kenapa juga kamu paham nggak itu hidung kenapa lubangnya di bawah? Coba kalau lubangnya di atas. Kalau hujan kamu nutupin, tiap hujan kamu pilek ya kan? Minta nggak sama Allah? Ada berapa banyak nikmat yang Allah berikan tanpa kamu minta? Masa kamu nggak mau bersyukur lebih? Oh bahasanya gitu tuh. Akhirnya saya sholat duha itu dari sampai sekarang. Iya ya, masa kita nggak mau bersyukur dengan lebih gitu? Kalau yang fardu kan itu kan kewajiban kita, benar nggak? Terus disebut syukur kan kalau kita lebih, benar nggak? Kita nih, Bang, kalau kita bersyukur sama orang atau sama orang tua ngasih lebih kan? Ya kan? Kita kalau bersyukur sama orang pengen berbagi kan? Berbagi lebih berarti kan? Nah, terus masa kata ibu saya kamu nggak mau bersyukur dari apa yang nikmat Allah berikan tanpa kamu minta, tapi Allah kasih cuma-cuma. Bersyukur dong dengan lebih. Sholat duha lah kamu. Gitu. Itu sampai sekarang saya duha itu alhamdulillah ya. Kalau duha mah jarang bolong Pak. Kecuali harus berangkat pagi naik pesawat atau apa gitu agak susah itu. Tapi ya rata-rata naik pesawat juga masih bisa di pesawatnya atau pas turun dari pesawatnya. Duha itu saya jarang bolong. Kalau tahajud itu tergantung kondisi. Kalau misalkan pulang ceramah misalkan dari Pasar Kemis tuh, pernah jam 3 itu ngantuk banget, capek banget nyetir sendiri, akhirnya bangun pas subuh gitu. Ya alhamdulillah sampai malam ini tadi malam juga tahajud. Ya karena tadi ibu saya menganggap bahwa itu tuh kebutuhan saya sebagai wujud terima kasih saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dikasih nuansa begitu-gitu aja, Bu. Jadi jangan dijadikan sholat itu beban kewajiban. Kalau kewajiban kan rasanya beban kan. Tapi kalau dijadikan kebutuhan, nah itu anak lebih ringan gitu. Tapi itu kan butuh prosesnya ke anak-anak kita karena nggak semua anak kita tuh langsung dewasa. Gitu.
Iya, moderator. Enggak kebagian Bu, enggak ditutup. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke. Ada juga yang bilang bahwa itu penutup sholat malam. Jadi banyak kalau pas terawih itu kan ada orang yang begitu mau sholat witir tidak keluar karena nanti mau sholat tahajud. Iya, betul. Bagaimana yang pertama, yang kedua masalah tadi untuk umroh itu untuk pengambilan bimbang. Kalau fikih itu kan sudah ditentukan oleh Nabi Muhammad. Nah, kenapa Indonesia menetapkan di Jeddah itu tempat mikot juga? Nah, solusinya seperti apa? Kalau itu saya ambil di atas pesawat. Nah, kalau misalkan kita transit di Dubai itu sebaiknya ambil mikotnya di mana? Assalamualaikum warahmatullahi. Yang pertama apa tadi? Sholat witir. Jadi gimana kita ikut sholat taraweh, sedangkan di masjid itu habis taraweh itu ada witirnya. Jadi sholat witir itu sholat penutup sholat. Sholat penutup rangkaian ibadah sholat. Ditutuplah dengan witir. Karena kita ini nanti sholat isya, ada sholat qobliyahnya dulu, tahiyatul masjidnya, kan, sholat witirnya, sholat sunnah dulu, ba'diyah, sholat taraweh, sholat witir, tutup, nggak apa-apa, ikutin sholat. Nanti malam kita tahajud kan, tapi kan kejeda sama tidur, ya. Tapi tidak boleh witir lagi, karena ada hadisnya, la witroni fil lail, tidak ada 2 witir dalam satu malam. Karena kalau ada witir dalam satu malam itu jadi genap, tidak witir lagi, tidak ganjil lagi. Maka nanti tahajud aja, tobat, tahajud, hajat, udah nggak usah witir lagi, itu. Nah, karena kalau kita witir lagi itu ada larangan, nggak boleh ada witir dalam 2 witir dalam satu malam. Tapi witir yang pertama boleh nggak Ustaz? Ya boleh, kan penutup ibadah sholat. Yang nggak boleh itu habis witir kita sholat lagi. Nah itu nggak boleh. Jadi witir itu sholat penutup rangkaian ibadah sholat. Nah kita kalau Ramadan itu witir itu penutup rangkaian ibadah sholat malam. Karena di Arab itu dulu, di Mekah itu, di Saudi atau di zaman Islam zaman dulu itu tarawih itu termasuk qiyamul lail. Disebutnya termasuk qiyamul lail, menghidupkan malam-malam. Nah, adapun kita nanti tahajud itu sholat setelah tidur namanya. Pengertian tahajud itu sholat setelah tidur. Ustadz bagaimana seperti security yang tidak tidur? Maka security nanti sholatnya sholat hajat, ya kan, sholat tobat, gitu. Enggak ada sholat tahajudnya. Nah itu semua disebut dengan qiyamul lail namanya, menghidupkan malam-malam, gitu. Jadi ibu nanti kalau taraweh itu witir sholat, tapi nanti pas bangun tahajud sebelum sahur, kan tahajud dulu tuh kita tuh ya, nggak usah witir lagi. Tuh. Yang kedua terkait dengan mikot. Mikot itu, nah ini ada orang jamaah haji bimbing sama saya. Dia pengen plek kayak Nabi hajinya tuh. Kayak mabit lempar jumrohnya itu pengen ba'da jawal, karena Rasulullah itu lempar jumrah ba'da jawal. Nah waktu itu kita waktu di Mina itu kita dilarang lempar jumroh di ba'da jawal karena lagi panas di atas 50 derajat, 51 atau 52 gitu. Dan Kementerian Hajinya Saudi melarang itu, tidak boleh, semua tenda-tenda ditutup, nggak boleh yang keluar lempar jumroh. Padahal itu sunnahnya Nabi itu melakukannya ba'da jawal setelah zuhur, artinya jam 1 jam 2-an gitu. Nah orang ini maksa, karena saya hajinya pengen kayak Nabi, dia bilang gitu kan. Terus saya bilang kita ini udah nggak ideal apapun. Kalau bicara ideal haji ya, nggak bisa. Rasulullah tuh hajinya pakai onta, ente pakai pesawat. Iya kan, udah nggak ideal. Kalau mau ideal pakai onta lagi, ya kan. Terus Rasulullah itu sa'inya antara bukit Sofa dan Marwah dan itu panas, langsung menyentuh bebatuan dan pasir kan. Ini ente di masjid AC marmer dingin, ya. Nah kan. Terus ya kalau semua ideal tuh udah nggak ideal, kan? Cuma ada makanya ulama-ulama yang berijtihad untuk memudahkan. Karena kan sa'i itu ada 3 lantai, Bu.
ya kan? Coba, yang satu lantai mah yang di bawah masih mending napak. Yang lantai 2 kan nggak napak itu, nggak keinjak, kan? Tapi nggak ada tuh yang ributin nggak sah kan? Itu. Nah ini berkaitan dengan mikot. Mikot itu memang sudah tentukan. Ada di kalau dari Indonesia itu ada di Yulamlam sama Qardul Mananjil kan. Nah ada yang fatwanya itu keluarlah rumusan ulama yang kumpul lewat MUI. Yang pertama boleh mikot dari bandara sini malah ada yang boleh fatwanya. Soekarno Hatta. Yang kedua ada yang mikotnya tuh di atas pesawat, di atas Yulamlam atau Qardul Mananjil. Cuma kecepatan pesawat kan berapa mil per jam. Ini Yulamlam baru nawaitul umroh tawarum sudah dari sini. Terus ada lagi di Bandara Jeddah. Nah, itu semua namanya hasil ijtihad. Nah, apapun dalam istinbatul hukum, dalam pengambilan hukum Islam itu dibolehkan. Hampir semua mazhab membolehkan. Jadi kan Al-Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas. Ya kan gitu kan? Kemudian nasah wal mansuh, kemudian ada 7 kalau nggak salah istinbatul hukum itu. Nah, itu dibolehkan. Jadi kita ngikutin namanya ittiba karena kita bukan orang ahli agama, kita ikut pada pendapatnya ulama, gitu kan? Karena tadi orang kalau yang membolehkan misalkan mikot di atas pesawat, sebenarnya di atas pesawat juga nggak lurusan dengan yulamlam, dengan nggak napak, gitu kan? Nah, terus akhirnya udah di bandara aja, sama aja, gitu. Nah, makanya kalau saya programnya itu biasanya Madinah dulu, supaya mikotnya napak di Bir Ali. Jadi mandi sunnah dulu di hotel di Madinah kan. Kemudian nanti kita ke masjid Bir Ali di Julhulaifah. Mikot. Jadi kayaknya normal gitu. Saya jarang kecuali tiketnya darurat itu harus Mekah dulu. Ya. Nah, jadi sah Bu. Kita ngikutin ittiba kepada fatwanya para ulama gitu. Jadi sah, harus yakin aja Bu. Gitu. Karena kalau bicara ideal, ibadahnya juga semua udah nggak ideal gitu maksudnya udah tawafnya juga udah di marmer, sa'inya udah di marmer ya kan, apalagi lantai 2 lantai 3. Jadi kita ittiba ngikutin fatwanya ulama. Itu saya kira. Jangan sak, jangan ragu, yakin aja kenapa? Karena itu semua ulama mazhab di dunia itu nggak ada yang protes. Sah-sah aja gitu. Ya. Syukur Ustaz, tadi saya menangkap apa yang Ustaz sampaikan. Jadi ketika kita memberikan jalan kebaikan atau memberikan nasihat kebaikan, jika orang tidak mau mengikuti kebaikan itu, barangkali Allah sudah bersaksi ya Ustaz ya, kita sudah memberikan jalan untuk kebaikan itu. Masalah hasil mungkin itu nanti urusan Allah Subhanahu wa taala. Bisa ya. Terima kasih Ustaz, jazakumullah khairan katsiran wa ahsanul jazaa atas ilmu yang telah disampaikan. Terima kasih Ibu-ibu atas kehadirannya pada hari ini. Mudah-mudahan langkah kita menuju Masjidil Qalbi insya Allah menggugurkan dosa-dosa kita, mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Terima kasih. Ilahi fi amanillah. Assalamualaikum. Sebelum kita tutup dengan salam, mari kita tutup kajian ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila liqa fi amanillah. Ustaz doa dulu Ustaz. Ya. Baik, kita sebelum doa kita doakan dulu saudara-saudara kita yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesehatan, sehat wal afiah. Khususan untuk Ibu Yunita Elyura Anissa bin Taurigani, Bapak Profesor Edi Pratomo dan Ibu Teti Mintareja. Semoga Allah berikan kesehatan. Allahumma anta syafila syifa ila syifa wa syifa la yaqdiru illa Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ajmain. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimika sultanik. Allahumma ij'alna niyatana niyatal mukhlisin wa du'ana du'al maqbulin wa qira'atana qira'atal zakirin wa salatana salatal khashi'in. Allahumma innaka ta'lamu sirrana wa 'alaniyatana wa ta'lamu an hawaijana faghfir lana dhunubana. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar.
Allahumma inna nas'aluka min ilmin la yanfa. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa min du'ain la yusma wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma hdina bima rajawtana ya muhawwilal hali wal ahwal. Hawwil halana ila ahsanil hal. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Benarnya dari Allah, salahnya dari keadaan saya pribadi. Hadan Allah kemajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.